إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kita masih suasana hijrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah ke kota Madinah, beliau terlebih dahulu hijrah ke kota Taif. Namun hijrah beliau ke kota Taif sangat berbeda dengan hijrah beliau ke Madinah. Beliau hijrah ke Madinah disambut dengan sukacita, dengan air mata kebahagiaan, disambut dengan kerinduan dan kecintaan yang luar biasa orang-orang Madinah saat itu. Namun hijrah beliau ke Taif beliau disambut dengan hinaan yang sangat menyakitkan, cacian, makian. Bahkan beliau dikeroyok, dilempari batu di Taif sana sampai sekujur badan beliau bercucuran dengan darah. Bermula pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian, yang mana tahun tersebut dinamakan Amul Huzn, tahun duka cita, karena pada tahun itu dua orang kekasih Nabi, dua orang pengayom Nabi, pelindung Nabi, meninggal dunia dalam waktu berdekatan, yaitu pamannya Abu Thalib. Kemudian lebih kurang 2 bulan setelah itu meninggal istri yang sangat beliau cintai, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha.
Ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah sangat takut, sangat segan kepada Abu Thalib. Tidak ada satupun yang berani menyakiti Nabi secara terang-terangan. Namun tatkala Abu Thalib meninggal dunia, tidak ada lagi yang mereka segani, yang mereka takuti. Tidak ada lagi yang mereka pandang. Akhirnya mereka menyakiti, menganiaya Nabi, mengganggu Nabi dengan sangat leluasanya. Bahkan mereka ingin menghabisi Nabi. Para budak pun sanggup meludahi Nabi. Disitulah Nabi kita Muhammad SAW sangat terancam nyawanya. Akhirnya beliau berpikir akan hijrah, akan mencari satu lokasi, kawasan baru, daerah baru. Mudah-mudahan daerah tersebut mau menerima dakwahnya, mau melindunginya. Akhirnya terpikirlah oleh beliau daerah tersebut yang akan beliau datangi, yaitu Taif. Taif, dari Mekah ke Taif lebih kurang 80 km jaraknya. Akhirnya Nabi segera menuju ke Taif, berjalan kaki, tidak ada kendaraan. Jangankan onta, kuda, keledai pun tidak ada. Berjalan kaki Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Taif. Naik turun bukit, naik turun gunung, panas kepanasan, dingin kedinginan. Bekal makanan yang amat sangat sedikit. Akhirnya setelah susah payah Nabi menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. Sesampainya di Taif, langsung Nabi berdakwah kepada orang-orang Taif. Terutama beliau datangi pimpinan-pimpinannya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Yang terkenal 3 orang pemimpin Taif Bani Thaqif, yaitu Abdul Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi datangi semuanya. Nabi dakwain dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Tapi mereka tolak mentah-mentah. Bahkan mereka menghina Nabi dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Di antara mereka menghina Nabi, apa tidak ada lain selain engkau? Tidak ada orang lain lagi selain engkau yang Allah utus sebagai Rasulnya? Tidak adakah orang lain lagi selain engkau? Hinaan yang luar biasa. Yang lainnya menghina Nabi, kalau sekiranya engkau diutus, benar diutus oleh Allah sebagai Rasul, saya akan ke Mekah, saya akan sobek-sobek kelambu Ka'bah. Berbagai macam hinaan yang sangat menyakitkan. Akhirnya mereka kerahkan masyarakat umum, mereka kerahkan para budak, orang-orang bodoh untuk mengeroyok Nabi. Nabi dikeroyok. Nabi dikeroyok, Nabi disiksa. Nabi dilempari batu sampai berdarah-darah sekujur badan Nabi, terutama bagian kaki Nabi berlumuran darah. Akhirnya beliau berlari terus menghindar, menyelamatkan diri. Beliau akhirnya masuk ke sebuah kebun yang rindang. Dia bersembunyi di salah satu pojoknya. Rupanya yang punya kebun 2 orang abang adik
melihat Nabi masuk ke dalam kebunnya, bercucuran darah. Kedua orang ini kenal kepada Nabi, karena dua orang ini adalah orang Mekah, masih tetangga Nabi. Ketika di Mekah, kedua orang ini juga jahat sama Nabi, yaitu Utbah dan saudaranya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi kedua orang ini kebetulan sedang jalan-jalan ke Taif, dia meninjau kebunnya, lantas melihat Nabi masuk ke kebunnya, bersembunyi di satu pojoknya dalam keadaan luka-luka parah. Akhirnya kedua orang ini masih ada rasa ibah, rasa kasihan pada kedua orang ini. Akhirnya satu orang berkata kepada saudaranya, itu lihat Muhammad di Mekah dia diusir orang, ditolak orang, dia ke Taif, di Taif pun dia ditolak orang, bahkan dia dikeroyok orang, dipukulin orang sampai berdarah-darah seperti itu. Kasihan, masih ada rasa kasihan kedua orang ini, walaupun dia musuh hebat ketika di Mekah. Akhirnya dia panggil budaknya, pembantunya, budak kedua orang ini yang mempunyai kebun ini, Utbah dan Syaibah. Dia panggil budaknya yang bernama Addas. Addas adalah seorang budak yang beragama Nasrani, beragama Kristen. Dia panggil, wahai Addas, engkau lihat ada orang laki-laki yang berdarah-darah di pojok kebun kita sana. Engkau ambil tempat, ambil nampan, isi anggur, isi makanan, engkau berikan kepada orang tersebut. Akhirnya Addas bergegas mengambil tempat, kemudian dia isikan anggur, dia segera menuju Nabi. Sampai di hadapan Nabi, dia berkata kepada Nabi, silakan Pak, makan anggur ini. Lantas Nabi tanpa basa-basi, dia langsung ambil anggur tersebut karena saking laparnya. Namun sebelum beliau memasukkan ke mulutnya, beliau sempat membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalimat ini didengar oleh Addas sangat terperanjat, dia sangat kagum dengan kalimat ini. Lantas Addas berkata kepada Rasulullah, wahai Bapak, kalimat apa ini? Bacaan apa yang kau baca ini? Sungguh luar biasa. Saya tidak pernah mendengarkan kalimat ini dari orang-orang sini. Akhirnya Nabi balik bertanya kepada Addas, siapa engkau? Siapa namamu? Dari mana asalmu? Addas menjawab, nama saya Addas. Asal saya dari Nainawa atau Ninawa. Nainawa, satu kampung pesisir di Irak sana. Nama saya Addas, saya berasal dari Nainawa. Akhirnya Nabi kata, wahai Addas, kalau begitu engkau berasal dari kampung seorang laki-laki yang soleh yang bernama Yunus bin Matta. Mendengar ini Addas semakin terperanjat, dia semakin heran. Orang ini tahu Nainawa, dia nyebut Yunus bin Matta. Akhirnya dia tanya lagi kepada Nabi kita Muhammad SAW, wahai Bapak, kalau begitu apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Nabi menjawab, wahai Addas, zaka akhi kana nabiyyan wa ana nabi. Wahai Addas, dia itu adalah saudaraku, dia seorang nabi dan saya pun seorang nabi. Mendengar jawaban Nabi seperti ini, Addas langsung peluk Nabi. Dia langsung cium jidat Nabi, dia cium kedua tangan Nabi, dan dia cium kedua kaki Nabi. Langsung masuk Islam di hadapan Nabi. Hiburan yang pertama dari Allah SWT. Orang Mekah, orang Taif tidak mau terima seorang budak Nasrani mau masuk Islam.
Akhirnya kedua orang ini yang punya kebun, dia perhatikan bagaimana dari awal bagaimana Addas berkomunikasi sampai dia mencium kaki Nabi dari kejauhan. Kedua orang ini merasa menyesal. Akhirnya dia berkata, satu kepada keduanya, yang satu berkata kepada saudara yang lain, nah inilah lihat Muhammad, katanya, dia di Mekah dimusuhin orang, dia lari ke Taif juga dimusuhin orang sampai dipukulin orang. Kita kasihani dia, kita panggil budak kita Addas untuk ngasih makan kepada dia. Akhirnya budak kita dirusak oleh Muhammad. Inilah Muhammad, katanya, dipanggil Addas oleh kedua orang Utbah dan Saibah ini, dipanggil, dimarah-marahin, diomel-omelin. Apa yang kau lakukan itu, wahai Addas? Bukankah kami suruh engkau hanya memberi makan saja, memberi anggur? Engkau sampai mencium kakinya segala. Ada apa ini, wahai Addas? Addas menjawab, demi Allah, wahai tuan-tuan, tidak ada manusia yang lebih mulia daripada orang itu. Demi Allah, tidak ada manusia yang lebih mulia dari orang itu. Dia memberitahu kepadaku sesuatu yang tidak mengetahui sesuatu tersebut kecuali dia seorang nabi. Akhirnya kedua orang ini berkata kepada Addas, wahai Addas, jangan engkau dengarkan omongan dia, jangan engkau terpengaruh sama dia, jangan masuk ke agamanya. Agama engkau lebih baik daripada agamanya. Singkat cerita, Nabi melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Mau kemana lagi? Balik ke Taif, nyawa melayang. Ke Mekah pun juga terancam nyawa, tapi tawakal saja, tidak ada lagi lari kemana. Mudah-mudahan di Mekah ada orang yang mau melindungi beliau. Akhirnya Nabi melanjutkan perjalanan sampai di satu lembah yang bernama Wadi Sa'alib, lembah As-Sa'alib. Lembah As-Sa'alib, lembah adalah kawasan yang dikelilingi gunung-gunung, itu namanya lembah. Sesampainya Nabi sampai di lembah Sa'alib, yang orang sekarang menamakannya dengan Qarnul Manazil. Orang-orang yang ingin umroh banyak mengambil mikot di Qarnul Manazil, orang-orang dari Taif. Sesampainya di Qarnul Manazil, di Wadi Sa'alib, Nabi pingsan. Nabi tidak sadarkan diri. Tatkala beliau siuman, dia buka matanya, tiba-tiba di atasnya penuh awan yang menaungi beliau. Kemudian di balik awan keluar dua malaikat, malaikat Jibril dan Malakul Jibal. Malaikat Jibril dan malaikat yang menguasai gunung-gunung di Taif. Lantas malaikat Jibril memberi salam kepada Nabi. Nabi jawab salamnya. Lantas malaikat berkata, malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui atas kelakuan orang-orang Taif terhadapmu, atas kekejian orang-orang Taif terhadapmu. Ini saya sengaja diutus Allah SWT mengenalkan kepada engkau malaikat Malakul Jibal, malaikat yang menguasai gunung-gunung, bukit-bukit di Taif, untuk engkau perintahkan kepada dia untuk membalas kekejian orang-orang Taif. Akhirnya malaikat Jibal, malaikat gunung tadi memberi salam kepada Nabi. Nabi jawab salamnya. Lantas malaikat gunung ini, dia semacam tidak sabar lagi, ingin menghabisi orang-orang Taif. Sebelum Nabi berkata apa-apa, malaikat gunung ini, Malakul Jibal ini, dia berkata, ya Rasulullah, engkau lihat di hadapanmu ini ada dua gunung besar. Tolong izinkan kepada saya untuk menimpakan dua gunung besar ini kepada penduduk Taif. Akan saya lakukan sekarang juga, ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Jangan, wahai Malakul Jibal, jangan lakukan itu. Bayangkan jamaah sekalian, darah segar masih mengalir di sekujur badan Nabi. Artinya waktu itu sedang panas-panasnya untuk membalas siapa yang melukai.
Ada tawaran seperti itu dari malaikat gunung. Kata Nabi, jangan. Sedikit pun tidak mau balas dendam. Inilah makanya sesuai Nabi, bahkan Nabi doakan, walaupun mereka sekarang tidak mau menerima dakwahku, mudah-mudahan anak cucu mereka mau menerima dakwahku, mau beriman kepada Allah SWT. Bahkan Nabi doakan. Jadi pantas Allah SWT beri kepada Nabi kita nama Allah yang lain, yaitu Rauf Rahim. Nabi kita namanya Rahim, Rauf. Allah beri Maha Pengasih, karena dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Setiap kali beliau menangisi umatnya. Bahkan dia terhadap musuhnya yang melukainya, yang menzaliminya, sedikit pun tidak ada ingin membalas dendam. Kemudian beliau setelah kejadian ini, beliau terus melanjutkan perjalanan, masih jauh ke Mekah. Akhirnya sampailah beliau di Wadin Nakhlah. Wadin Nakhlah, lembah An-Nakhlah. Nabi sampai di Wadin Nakhlah, beliau solat malam, lantas beliau membaca Quran. Di dalam solatnya tersebut, beliau keraskan bacaan Al-Qurannya. Tiba-tiba datang rombongan jin Nusaybin atau jin Nasibin dari Yaman. Lama sekali datang mengelilingi Nabi, mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Mereka sangat kagum dengan bacaan Al-Quran Nabi. Akhirnya mereka jin Nusaybin ini dari Yaman semuanya masuk Islam di Wadin Nakhlah. Inilah hiburan yang kedua dari Allah SWT. Manusia tidak mau terima dakwah Nabi, tapi para jin Nusaybin masuk Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.